Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin keep going up strong ya, belum kelihatan ada tanda-tanda perlemahan momentum. Terus kita ngelihat lagi dari sisi stock market juga sama ya. I mean both sama-sama dalam keadaan masih terus bertumbuh dari segi harga, terutama Nasdaq di sini yang relatively udah mencapai level terbaru ya, $28.000 guys. Ini adalah angka tertinggi terbaru untuk S&P 500 dan juga Nasdaq. Dengan demikian Bitcoinnya juga sama, ngekor dalam keadaan positif. Kita ngelihat walaupun ya tetap sih saya mengatakan ke teman-teman, menurut saya ini tetap sama. Nasdaq-nya di sini new all time high, tapi Bitcoin-nya masih naik dalam pola yang sama gitu ya. Jadi kita ngelihat it's still concerning gitu lah. At some point bisa aja dia mengalami rejection dan mengalami koreksi, dan akhirnya membuat market kembali sedikit mengalami kondisi mentality ya. Nah guys, gini, from the previous day, kita udah bahas banyak hal. Salah satu yang juga kita udah review itu udah jelas ya teman-teman, soal bagaimana sell on May and go away itu sifatnya bukanlah merupakan suatu kepastian, tapi merupakan bagian dari seasonality. Dan gak harus sell on May and go away itu valid. Justru kita meng-highlight bagaimana Bitcoin closing dalam keadaan Three River Morningstar candlestick pattern on the monthly candle, dan akhirnya di weekly juga sama ya, mendapati closing dalam bentuk doji. Di sini kalau kita lihat sih sejauh ini masih on track untuk possibility retest terhadap previous support resistance yang ada pada kisaran 86-an ya. Di sini kalau kita lihat 86 ya, let's say 86.2,5 deh gitu ya, merupakan area support resistance yang patut kita waspadai dan bisa memberikan reaksi selling pressure kepada Bitcoin. Selain itu juga terdapat fair value gap, dan ini masih kita bermain di dalamnya gitu ya. Nah, Vin, apakah Bitcoin akan langsung mencapai ke level 86 ribu itu, atau kita prosesnya akan ada pullback dulu dan lain-lain gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi kalau kita lihat on the daily time frame pun, di sini kan sebenarnya dia menciptakan struktur bullish ya. Dalam proses menciptakan struktur bullish ini, internalnya itu terdapat fair value gap, guys. Oke. Selain fair value gap, kalau kita menggunakan level atau area yang sama, ini saya marking seperti ini ya, katakanlah kita pakai zona ini deh gitu ya sebagai potential area demand-nya gitu. Apakah itu level yang valid? Guys, if you check on the hourly time frame, saat ini level tersebut betul adalah merupakan level yang juga sekaligus menjadi area invalidasinya. Jadi kita bisa bilang ini adalah fair value gap di higher time frame, terutama daily, dan 4 hour-nya yang berpotensi menjadi area di mana Bitcoin nantinya akan visit dan bisa mantul atau rebound lagi adalah level tersebut ya, di kisaran 76 sampai 75 ribu dolar. Nah, ini level masih kita pakai sampai hari ini teman-teman ya. Dari proses internalnya itu sempat kebentuk sebuah pullback, retracement dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita mau pakai internalnya lagi, bisa teman-teman utilize sampai ke time frame yang lebih kecilnya, yaitu di 30 menit. Kita bisa pakai zona ini guys ya, here ya, this level teman-teman sekalian. Even kalau sekarang kalian mau nambahin lagi, Vin, lu lihat deh, ini kan ada higher low lagi, Vin. Ini bisa jadi nggak sih merupakan area di mana Bitcoin kalau seandainya dia gagal bertahan, akhirnya Bitcoin turun dan terkoreksi serta mengalami tekanan jual sampai akhirnya kembali ke level 75 ribuan? Yes, guys, ini adalah struktur internalnya ya. Tapi untuk saat ini saya lebih memilih menggunakan area ini ya. Saya anggap kalau misalkan dia break ini adalah bagian dari inducement. Jadi kita bisa bilang ini secara swing ini valid nih sebagai potential new swing pada Bitcoin di internalnya ya. Dari sini sebetulnya kalau kita lihat, kalau misalkan teman-teman nih ada mencoba untuk melakukan sell shorting ya on Bitcoin, in my opinion ini menjadi bagian dari proses teman-teman menebak kira-kira di mana dia akan ngerem ya. Kita bisa sih pakai beberapa tools seperti yang saya jelasin kemarin. Kita bisa pakai Fibonacci extension, ambil dari wave 1 ini, kemudian teman-teman tarik ke pullback-nya gitu, dan mencoba untuk menemukan ya kira-kira di zona mana sih dia akan ketahan gitu. Bisa pakai level baru atau teman-teman bisa manfaatkan level yang lama ya. Kita bukan level lama lah, kita bilang level yang mungkin level yang sebelumnya ya, yaitu yang ini teman-teman. Jadi kita pakai level pullback di sini
untuk kita mengetahui kira-kira sejauh mana nih ya. Dan sejauh ini yang paling deket adalah level 81.800 ya. Ini yang paling deket teman-teman. Ini level yang kita pakai dari kemarin nih. 80.500 sama 81.800 gitu ya. Di dua zona ini sebetulnya kalau kita menggunakan Fibonacci extension, kita tarik dari pullback terakhir di sini, ini secara target harusnya udah nyampe. Ya, apakah bisa ngasih selling pressure di situ? Kalaupun terjadi selling pressure, saya expect-nya dia bisa ketahan di kisaran level 75 lagi sebelum akhirnya dia rebound lagi. Itu untuk pergerakan jangka pendek ini. Dan apa yang menjadi katalis sejauh ini belum ada. S&P 500 still doing well, Nasdaq still doing well. Kemarin berapa kali rudal ditembakkan, tapi market hanya ngerespons dalam kondisi yang cenderung santai-santai aja ya. Jadi kelihatan seperti diabaikan teman-teman. Justru kalau kita lihat saat ini ada semacam optimisme ya. Tadi saya cek berita di CNBC teman-teman sekalian, mana ya tadi ya, adalah news baru ya teman-teman, kayak muncul di pop up di handphone saya gitu kan. Biasanya kalau di investing atau mungkin di investing ya. Tapi intinya kelihatan ada kondisi di mana market itu somehow mulai mengabaikan sentimen geopolitik ya. Kalau dari sisi yang terbaru kan adalah dengan kondisi US yang mengirimkan kapal untuk melakukan escort ya. Escort itu adalah menjaga atau mendampingi kapal-kapal yang mengirim minyak ini untuk melewati Selat Hormuz. Somehow teman-teman sekalian, ini menjadi kondisi di mana akhirnya market tuh berasa bahwa we're getting better now gitu ya. Mungkin kekhawatiran atas mahalnya harga minyak mulai menyusut. Dan akhirnya market kembali berani melakukan investment atau membeli kembali di stock market ya, atau di aset, risk on asset gitu. Dan Bitcoin somehow menjadi salah satu yang terpilih gitu, menjadi bagian dari transaksi tersebut. Karena kita bisa lihat ya, ini ETF 2 hari terakhir, di Jumat dan hari Senin, inflow-nya 1,1 miliar. Guys, bentar lagi kita tembus 60 miliar dolar. Dan ini artinya amazing ya, demand dari ETF client masih ada dan cukup signifikan. Ini ngedorong harga masih bisa naik lagi gitu. Cuman naiknya jauh nggak? Itu yang tadi saya bahas. Kalau lihat dari daily-nya, terus terang miris teman-teman. Ya, kita naik ini dengan kondisi S&P dan Nasdaq create new all time high. Ini Bitcoin naik testing ke previous support resistance aja belum gitu. Masih jauh gitu ya prosesnya teman-teman. Artinya apa? Ya kalau kita lihat ini belum cukup gitu. Mungkin kita butuh satu katalis, mungkin kita butuh satu buah kondisi di mana let's say long liquidation harus massive dulu deh gitu ya. Jadi kita bilang apa teman-teman, seperti yang dulu kita pernah bahas ya, long leverage terlalu heavy, market harus flush out dulu. Jadi nge-sweep dulu before dia naik lagi. Kayak gitu juga bisa teman-teman. Ya, ini mungkin yang saya maksudnya tadi 3 jam yang baru teman-teman. Oil prices fall after US says Iran ceasefire remains in place despite of UAE attacks ya, karena UAE kemarin dikirim rudal juga dan somehow market ngeriak itu dengan cenderung nggak terlalu mengerikan ya, biasa-biasa aja gitu. Dan US mengatakan bahwa kita tetap gencatan senjata gitu ya. Hexet yang ngomong nih, said the ceasefire is not over, dan akhirnya market response dalam kondisi yang positif. At least per hari ini kita ngelihat overall still doing very very well gitu ya. Nah teman-teman, untuk internalnya tadi saya bilang ya, current demand area masih sama. Di sini merupakan zona apa istilahnya, kayak terakhir ada pola di situ ya, bull flag pattern gitu. Cuma untuk time frame 4 jam kalau menurut saya yang valid dipergunakan sebagai area demand itu adalah di 75.000, karena terakhir kita ngelihat boosternya dari sana. Harga nanjak, di sini ada small pullback saja tapi nggak ada reversal pada time frame 1 jamnya. Artinya kalau kita lihat harga masih tetap bergerak dalam struktur yang bullish, dan juga dari perspektif 4 jamnya sendiri serta daily yang tadi saya sudah mapping teman-teman, kita boleh aware bahwa if pullback terjadi gak jadi masalah ya. Itu menurut saya menjadi bagian dari potensi terciptanya higher low yang baru untuk dia ngejar ke range yang lebih tinggi ya. More or less idenya seperti itu yang sejauh ini saya lihat pada pergerakan di Bitcoin-nya. Nah teman-teman, saya hari ini mau menambahkan ya di dalam analisisnya berupa Bitcoin dominance. Jadi kalau teman-teman lagi trading di altcoins, walaupun Bitcoin-nya ngepump kayak begini, altcoins mungkin lagi pocok-pocok atau naiknya terbatas, itu dikarenakan dari sisi
Bitcoin dominance ya, kita ngelihat dia naik gitu. Apakah ini wajar? Ini kondisi yang sangat wajar sekali, mengingat pergerakan Bitcoin itu kalau naik dia butuh volume yang besar, dia butuh money flow yang besar, dan altcoins yang di take profit saya pikir menjadi pertimbangan untuk bukan menjadi pertimbangan ya, tapi altcoins itu sepertinya mengalami transisi money flow kembali ke Bitcoin. Jadi di sini kalau kita lihat nanti masih ada kesempatan lah, kita bisa ngelihat kayak altcoins nge-pump gitu ya dengan kondisi yang cukup menarik gitu. Mungkin untuk beberapa saat, tapi overall itu memerlukan effort ya, memerlukan effort, dan mungkin sifatnya hanya short term aja, lebih kepada short apa ya kalau saya bilang ya, itu kemarin bahasannya ya teman-teman ya, short lived ya, artinya untuk jangka pendek aja, karena mungkin pada saat dia mengalami pullback retrace ini ya udah gitu ya, mungkin odds-nya ngepam nih, tapi sifatnya kayak mungkin kayak nanggung gitu ya. Itu juga dengan catatan kalau Bitcoin-nya nggak turun ya. Kalau Bitcoin-nya turun, Bitcoin dominance turun, odds-nya ya mungkin akan cenderung flat-flat aja gitu. Nah, pertimbangannya kalau saya lihat dari others BTC. Jadi saya tadi habis kirim analisis ke teman-teman di SHG juga, untuk si others BTC itu sempat tercipta lower low, lalu harga di sini menciptakan higher high setelahnya. Jadi kita bisa bilang inilah yang menjadi cikal bakal atau menjadi potensi awal kalau Bitcoin dominance bisa turun dulu jangka pendek, sementara others BTC-nya itu nunjukin ke kita kalau seandainya dia bisa klaim ya di level 0,11 ini nih, 116660, maka Olds akan punya kesempatan untuk perform terlebih dahulu. Walaupun mungkin nggak sebombastis itu, tapi setidaknya ada harapan dan kesempatan untuk bisa bergerak. Ya, itu sementara untuk yang kita lihat di pergerakan market pada hari ini. Dan Bitcoin as long dia still maintaining dalam bullish bias-nya, teman-teman. Kalau buat saya pribadi sih, saya tetap akan maintain saya punya bullish bias juga gitu ya. Jadi following the market structure, as long dia create higher high, ya udah kita follow dari situ. Dan jika seandainya ada pullback atau mungkin ada retracement, selama dia nggak break, nggak tembus level invalidasinya, artinya market tetap masih bisa bergerak naik lagi. Itu sementara yang jadi pertimbangan saya. Alright, so next week atau lebih tepatnya this week, kita juga akan ada NFP dan unemployment rate report di hari Jumat. Teman-teman mungkin tetap harus waspada ya ketika menjelang report tersebut. Namun kalau kita lihat di sini dari sisi job opening hari ini datanya itu bertambah ya. Artinya sebenarnya ada sedikit perbaikan dari sisi lapangan kerja dan tenaga kerja. Otomatis kita ngelihat bahwa resesi ekonomi pada Amerika Serikat itu tidak perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Karena kalau dari sisi tenaga kerja, seandainya dia di atas unemployment rate ya, di atas 4,5% tuh baru boleh concern gitu. Tapi kalau sekarang masih di angka 4,2, 4,3 gitu, NFP-nya juga masih bertumbuh, JOLTS-nya juga nunjukin angka yang positif, saya pikir kekhawatiran itu belum perlu ada. Akan tetapi, dari sisi The Fed juga tidak perlu ada dorongan untuk mereka melakukan rate cut lebih cepat. Jadi ini juga akan mempengaruhi liquidity gitu ya, teman-teman. Oke, so that's gonna be the update for ya today's video update. Semoga informasi yang saya deliver seperti biasanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya juga udah baca sebagian feedback dari teman-teman untuk short video. Nanti saya akan mulai pertimbangkan untuk mulai post di sini. Jadi kalian aktif aja, watch di post ya, atau mungkin saya langsung bikin satu short video dan saya akan posting di situ, serta teman-teman bisa komen kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang tidak memerlukan chart. Ya, saya minta tidak memerlukan chart karena saya pengen itu lebih fleksibel dan bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalau saya pengen respons komen teman-teman, ya udah saya respons dari situ aja. Oke? So guys, thank you very much guys once again for watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi analisis dari teman-teman. God bless buat teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.